Salve saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus. Kita bertemu dalam renungan harian Katolik hari Kamis 21 November 2024. Renungan bagi kita diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 41 sampai 44. Dalam Injil hari ini, Yesus menangis. Yesus menangis saat melihat kota Yerusalem. Apakah yang ditangisi Yesus? Yesus tidak menangisi dirinya sendiri, tapi ia menangisi nasib orang-orang Yerusalem yang akan mengalami kehancuran. Kehancuran karena ketidakpekaan. Bagaimana Sang Juru Selamat yang ada di tengah-tengah mereka tidak dapat mereka lihat. Mata mereka tertutup, telinga mereka terkunci, hati mereka tertutup rapat. Yesus menangisi hal ini karena ia mengharapkan penghuni Yerusalem adalah yang penuh damai dan sukacita. Nah, saudara-saudari yang terkasih, Yesus dua kali menangis. Yang pertama saat Lazarus meninggal. Yesus terharu melihat tangisan Marta dan Maria serta orang-orang yang menangisi Lazarus. Itu membuat Yesus menangis. Kali ini Yesus terharu melihat bagaimana orang-orang Yerusalem akan mengalami kehancuran, kematian, karena mereka tidak mengenal Sang Juru Selamat yang ada di tengah-tengah mereka, yaitu Anak Manusia. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan kita? Apakah kita akan membuat Yesus menangis yang ketiga kalinya? Saat kita telah menerima firman-Nya, dibaptis dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tapi juga tidak peka akan damai dan keselamatan yang ditawarkan Yesus. Kita larut dalam kehidupan duniawi kita saja, tidak memberi ruang bagi Yesus dalam kehidupan kita. Jika kita masih bertindak seperti ini, maka kita pun akan membuat Yesus menangis yang ketiga kalinya. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini juga 21 November, kita merayakan Santa Perawan Maria dipersembahkan kepada Allah. Santo Yoakim dan Santa Ana, orang tua Bunda Maria, mengantarkan Bunda Maria yang masih belia, masih berusia 3 tahun, ke bait suci. Ia dipersembahkan untuk melayani bait suci. Tapi karena Bunda Maria telah dikuasai oleh Roh Kudus, ia tidak ada sedikit pun keraguan. Ia dengan penuh sukacita dipersembahkan ke bait Allah. Ia bergembira dengan wajah yang penuh sukacita, sehingga orang-orang yang ada di bait Allah pun sangat bahagia menerima kehadiran Maria di tengah-tengah mereka. Dan setelah Bunda Maria diserahkan, Santo Yoakim dan Santa Ana akan pulang ke rumahnya. Bunda Maria tidak merengek. Kita bayangkan anak-anak di usia 3 tahun ditinggalkan ayah dan ibu. Kita bisa bayangkan pasti anak itu akan merengek. Tapi karena Bunda Maria sudah sejak semula dipersiapkan Allah untuk melahirkan putranya, firman-Nya ke dunia ini, Bunda Maria tidak lagi berpikir secara manusiawi. Dia telah dikuasai Roh Kudus.
ia penuh sukacita ditinggalkan orang tuanya untuk tinggal di bait suci, di bait Allah, untuk sepenuhnya melayani Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, Injil hari ini Yesus menangisi orang-orang Yerusalem yang tidak memberi hati kepada kehadiran Allah, yang sendirinya akan mengalami kematian, kehancuran. Bunda Maria memberi teladan bagaimana ia membuka diri sepenuhnya hati dan jiwanya untuk Allah. Ia tidak terikat, walau ditinggal orang tuanya di bait Allah. Ia tidak merengek atau menangis, tapi ia bersuka cita karena Allah hadir dalam dirinya. Sekiranya dengan renungan hari ini, lewat teladan Bunda Maria, kita pun semakin membuka diri, merasa sukacita saat kita melayani Allah, merasa ada yang kurang saat kita meninggalkan Allah, sehingga kerinduan itu semakin hari semakin dalam, rindu akan kehadiran Allah dalam setiap napas kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, semoga dengan renungan harian ini, kecintaan dan kerinduan kita akan Allah membuat mata kita semakin terbuka, telinga kita semakin peka, dan hati kita merindukan kehadiran Allah dalam setiap napas hidup kita. Selamat hari pesta Santa Perawan Maria dipersembahkan kepada Allah. Tuhan memberkati.